kepala saya nggak basah atau gimana yang namanya air itu reaksi atau nggak ada. Ini bener angin apa air atau apa, kok aneh. Di situ sisinya merenung. Udah itu di situ tuh waktu ada banjir tuh kurang lebihnya udah 25 hari sisinya tuh. Udah 25 hari. Itu yang namanya banjir. Tapi aneh, kepalanya nggak basah. Udah gitu tuh ada suara, Sinyo, kamu nggak bakalan kena banjir. Udah di situ tenang, nggak usah takut ada banjir, ada ini ada itu, nggak usah, udah tenang aja di situ. Itu sisinya tuh diem. Itu sisinya yang namanya siang malam tuh selalu ngerendam badannya tuh di situ, ngerendam. Tapi orang-orang sih aktivitas masyarakat di situ banyak, ada yang nyari batu buat dipecahin, buat dijual itu. Jadi gak ada reaksi, jadi seolah-olah sisinya nggak kelihatan. Udah lama ya, kurang lebihnya tuh 49 hari kurang lebihnya tuh. Itu waktu ngerem tuh banyak godaan tuh ya, ada lintah, ada ular, ada segala macam yang ada yang maranin sisinya. Tapi sisinya nyaman aja, nyantai gitu, berdiri di tengah-tengah talaga gitu ya. Itu yang namanya godaan, itu yang perempuan cantik, ada ular, ada setan lilit tikar atau rambut, wah segala macam. Di atasnya kadang-kadang ada kunti, kadang-kadang ada genderuwo, wah segala macam. Itu selama sisinya dia ngerendam di air tuh. Udah kurang lebihnya 49 hari, terus ada suaranya laki-laki. Sinyo, sekarang kamu udah waktunya, silahkan pergi. Itu sisinya celung-celung nyari ada suara di mana. Langsung sisinya tuh ke pinggiran kali itu, tapi udah nyampe di pinggiran itu badannya tuh, bajunya tuh kering, rambutnya juga kering, nggak basah seperti orang biasanya habis ngerendam. Enggak, sisinya tuh nggak punya perasaan dingin atau gimana, enggak, bajunya tuh kering. Udah jalan itu malam-malam, udah gitu jalan aja pulang ke rumahnya. Pas di rumahnya tuh keluarga itu lagi duduk di depan rumah lagi begadang, dikarenakan itu bulan purnama yang sangat lagi terang-terangnya, jadi kerjaan bulan gitu ya. Pada duduk, terus datang sisinya dari jalan. Terus keluarganya nanya, dari mana aja kamu, pergi nggak ngomong-ngomong gitu. Tapi nggak nyaut, enggak. Langsung masuk ke rumah, disuruh makan sama ibunya. Udah makan, udah mandi, langsung tidur. Itu sisinya tuh mikir di situ tuh kejadian-kejadian yang tadi nggak disangka, nggak diduga tuh. Dia mikir, kok satu di sana begini, di sini begini, sekarang di kampung begini. Apa ini maksud tujuannya, apa maksud tujuannya. Udah paginya sisinya datang, keluar dari rumahnya tuh, bilang sama keluarganya, katanya mau main gitu, mau ketemu sama temen-temennya. Tuh ibunya tuh ngizinin tuh sisinya, terus langsung keluar. Terus datang ke gurunya yang nyuruh tadi. Itu gurunya juga senyum-senyum, terus nanya sama sisinya, bule, kamu dari mana aja? Dulu kamu kecil pergi dari rumah, sekarang udah bujang kamu, emang kamu dari mana aja selama ini? Itu sisinya ngomong, nyaut gitu, menjawab, kan saya disuruh pergi sama Pak Ustadz, suruh nyari-nyari kesana kesini, kan siapa yang bisa begitu. Itu gurunya tuh senyum, Sinyo, kalau kamu pikirannya gimana, itu hanya bercanda, kenapa kamu diikutin? Enggak Pak Ustadz, yang namanya guru itu prinsip Sinyo, yang namanya guru itu nggak bakalan ada yang nyelakain muridnya, nggak ada yang bakal merugikan muridnya, nggak ada. Jadi sisinya tuh nurut. Jadi kata sisinya ini, makanya saya pergi itu karena kan guru
Guru kalau merentah itu diharuskan harus berangkat. Jadi saya prinsipnya begitu. Itu gurunya tuh, guru ustadz itu ketawa tapi mengeluarkan air mata juga. Jadi kasihan dengan kepolosan sisinya waktu sekian puluh tahun yang lalu, itu kepolosannya. Dikarenakan punya cita-citanya bagus. Terus si ustadz itu ngomong, "Sinyo, dulu tuh saya tuh hanya bercanda. Kalau kamu pengen begitu nggak usah lari kemana-kemana." Sinyo nyaut lagi, "Kenapa Pak Ustadz ngomong begitu? Yang namanya guru antara bohongnya, antara benarnya itu nggak mau tahu. Mungkin karena ngomong begitu berarti karena mungkin benar, jadi saya ikutin." Itu sisinya tuh sama Ustadz itu dipeluk, ditangisin sama gurunya tuh, "Sinyo, kasihan kamu. Kalau kamu mau bener begitu," kata gurunya, "saya nggak bakalan ngomong begitu. Bener Sinyo. Maaf Sinyo, maaf. Dulu tuh hanya bercanda." Si Sinyo menyaut, "Nggak masalah, nggak apa-apa. Yang penting saya udah nyampe ke sini, udah pulang ke sini dengan keadaan selamat. Ya syukurlah ya, maaf ya Sinyo, dulu saya belajar cuma canda, nggak apa-apa Pak Ustadz." Itu si Ustadz itu nanyain selama pergi dari situ, udah berpuluh-puluh tahun tuh nanya, "Itu kamu larinya kemana aja? Kok sampai udah dari kecil sekarang udah bujangan, udah tinggi besar kamu, warna kulit kamu udah hitam, gimana tuh?" "Gak tahu Pak Ustadz, arahnya kemana nggak tahu. Ya gitu aja, keluar gunung, naik gunung, sawah, kampungan segala macam, nggak tahu itu daerah mana yang nggak tahu." "Jadi masa kamu nggak tahu yang kamu injak itu daerah mana?" "Nggak tahu Pak Ustadz, itu yang selalu saya injak itu," kata sicinya. "Itu hanya daerah pegunungan, gunung, hutan, sawah, kebun, selalu begitu. Ya kadang-kadang lewat kampung, kalau lewat kampung diledek sama anak-anak." Itu si guru Ustadz itu nangis lagi selalu. Jadi setiap sisinya cerita masalah kesedihan, penderitaan, itu Ustadz itu nangis, selalu nangis dipeluk sampai ini situ. Gak lama kemudian ngobrol sama Ustadz itu, langsung Ustadz tuh ngomong, "Udah sekarang Sinyo, kamu kan rambutnya panjang itu, gimana kalau dipotong?" Kata gurunya tuh, kata guru ngaji. Terus sisinya ngomong, "Ya silahkan aja, nggak apa-apa." Itu gurunya tuh langsung masuk ke rumah, ambil gunting terus sisinya tuh dikasih anduk itu untuk melindungi badannya supaya rambutnya nggak kena badan gitu ya. Duduk di depan rumah, terus si gurunya tuh nyisirin tuh rambutnya, sisinya tuh disisir gitu ya, terus dikepret-kepret pakai air supaya nggak ngebul. Pas udah begitu si Ustadz itu ngambil gunting, digunting si rambutnya sisinya itu digunting. Ternyata yang patah tuh bukan rambutnya yang patah, itu yang patah tuh guntingnya, terbalik. Ada ya? Nah, enggak lah. Jadi digunting itu bukannya rambutnya yang patah, guntingnya yang patah. Itu si Ustadz itu bengong. Terus nanya lagi, "Sinyo, kamu belajar ilmu kekebalan ini dari mana?" "Gak tahu Pak Ustadz, saya gak pernah belajar ilmu." "Apaan itu kekebalan?" "Apa itu kekebalan?" kata sisinya. Tapi sisi Ustadz itu nggak diceritakan apa arti kekebalan. Itu sampai ganti gunting 3 kali patah terus. Saking keselnya itu Ustadz ambil golok, rambutnya diiris pakai golok, bukannya rambut yang patah, goloknya yang rompang itu seperti gergaji. Itu selalu dia nanya lagi, "Ini kamu belajar di mana?" "Nggak tahu Pak Ustadz, saya nggak pernah belajar begitu." "Ya nggak pernah belajar ilmu, cuman," kata sisinya, "itu saya kalau ketemu orang kakek-kakek di hutan atau di mana itu selalu nempelin. Jadi kepala satu selalu dipegang sama orang-orang itu."
Itu si guru ustadz itu merenung, oh mungkin ini yang namanya ini gitu. Pokoknya pendek cerita itu ustadz tuh nyerah motong rambut si Sinyo itu, nyerah aja, nyerah total. Ya udah sekarang ini aja Sinyo, ini kan rambut kamu nggak bisa dipotong, ya udah panjangin aja, diurus aja yang bener, keramas atau apa urus lah, jangan sampai bau atau gitu. Tapi kok badan kamu baunya bau pete, ya Pak Ustadz saya nggak pernah mandi, ya, pakai sabunnya juga nggak pernah pakai sabun, pakai selalu daun pete. Oh itu bagus Sinyo itu. Jadi untuk pengobatan segala macam itu bagus, terutama nyamuk bakalan mau bener Pak Ustadz begitu. Itu ngobrol ngalor ngidul sama Pak Ustadz gak berasa udah waktunya, udah sore maghrib, langsung sisinya pulang ke rumahnya. Udah pulang ke rumahnya tuh gak lama, cuma makan, udah makan keluar lagi. Itu yang bapaknya tuh manggil lagi, Sinyo kamu mau kemana? Nggak mau main di rumah tuh, jenuh. Ya udah kamu pulang aja, udah tidur. Enggak, saya mau main aja. Mau kemana? Ya main aja dekat sini. Ya udah terserah kamu. Itu orang tuanya sih pada masuk ke rumah, pada tidur nyaman gitu. Belum ada TV, belum. Ya cuma ada radio aja. Dulu tuh radionya tuh RRI dulu tuh keluarga tuh kalau sore tuh mendengarkan radio terus, berita-berita pedesaan, berita wah segala macam ya, seperti musik-musik keroncong, wah macam-macam lah kebudayaan senian Sunda itu ya. Itu yang kedengaran itu kebanyakan tuh sering keroncong. Sering satu itu kesenangannya tuh keluarga orang tuanya sisinya tuh. Itu sisinya jalan itu jalan tuh arahnya teh ke timur, jalannya tuh ke timur jalan. Di situ tuh di timur tuh ada pintu air, di situ tuh ada main di situ, duduk kayak di pintu air tuh, duduk liatin air terjunnya. Pintu air tuh kan airnya terjun begitu ya, dibagi-bagi. Itu sisinya duduk di tembok tuh ngeliatin pintu air. Pas dari pintu air tuh nggak tahu dari awah mana dari mana itu ada glosor itu, ular datang gede bang mengerani sisinya. Terus sisinya tuh duduk aja uncang-uncang gitu, enak ya, santai. Kata sisinya, ular mau ngapain kamu kesini? Kalau saya nggak takut, udah biasa. Udah kamu pergi aja, ngapain sini? Udah, sana pergi. Saya lagi duduk di sini, lagi ngadem, lagi nyantai. Udah kamu sana. Itu ular itu tuh berubah wujud jadi kakek. Si kakek itu ngomong, Sinyo, kamu sama orang tua kamu mau dijodohkan sama anak kiai. Itu sisinya itu terkejut, kaget. Masa kok saya mau dijodohkan sama anak kiai? Iya. Orang mana tuh kira-kira? Ya udah kamu juga nanti tahu, udah kamu terserah. Udah gitu aja ya, cuma informasi, cuma ngasih tahu. Saya mau pergi lagi ke atas jelmaan itu. Si kakek itu robah lagi jadi ular, lari ke sana tahu kemana. Di situ merenung, apa iya apa enggak, kok saya mau dijodohin, katanya tuh. Saya kan belum siap rumah tangga, belum punya usaha, belum bisa mencari penghasilan, kok tiba-tiba mau dijodohin, ceritanya mau apa, gimana ceritanya. Udah lagi duduk merenung tuh ada jeep lewat, mungkin ke center gitu, kena sinanya itu. Terus si mobil jeep itu berhenti, turun aja supirnya tuh berdua. Nggak taunya tuh itu apa namanya, jongosnya, pembantunya gitu. Di ini Sinyo, kamu pulang, udah malam. Oh iya, udah gini aja, naik mobil tuh ya bertiga jadi pulang.
Terus sisinya tuh di mobil tuh mikirin aja, kok saya mau dijodohin sama anak kiai katanya tuh. Yang mana, yang di mana, orangnya gimana tuh. Udah nyampe ke rumah tuh langsung sisinya turun dari mobil, langsung masuk ke kamar, cuci kaki dulu, langsung masuk kamar. Di situ tidur nggak bisa tidur, mikirinnya ada yang ngasih tahu mau dijodohin ya. Pikirin aja ya. Ya lama juga kan, lama-lama kan ngantuk, tidur sisinya tuh tidur. Udah kedengar suara azan subuh, bangun sholat subuh, sisinya tuh sholat subuh. Udah sholat subuh tuh dia tuh langsung di masjid tuh wirid terus, makin siang. Udah agak siangan tuh ada perempuan cantik putih, cuman badannya tuh nggak tinggi, nggak. Ada yang datang, perempuan dikawal sama orang ya tua nggak tua lagi itu, dikawal. Masuk si perempuan itu ke rumahnya sisinya. Kalau sisinya sih di masjid duduk di depan, di ruangan depan gitu sama anak-anak gitu. Temennya itu lagi diledek sama teman-temannya tuh. Waktu si perempuan itu tuh kelihatan, diliatin aja sisinya tuh, pikir-pikir ini kayaknya, kata sisinya itu, ini kayaknya pernah ketemu di mana, orang mana ya. Kata temannya, sisinya lagi lihat, mikirin apa lu, kamu kok diem aja merenung gitu. Enggak, itu ada orang, itu cewek cantik banget tuh mau masuk ke rumah. Siapa tuh? Kata temennya itu, wah itu mungkin yang pacar kamu yang mau dijodohin sama kamu. Ah yang bener. Ah nggak mungkin. Pas begitu dengar dari temennya itu, sisinya langsung nggak pulang ke rumah, nggak, langsung kabur lagi itu, jalan sejalan-jalannya itu, jalan nggak pulang, jalan dari pagi siang. Kok bener-bener kabur itu, bener kata temennya mau dikawin tuh, itu bener mau dijodohin tuh, bener kabur. Jadi percaya sama temennya tuh, percaya, langsung kabur ke arah kidul. Jalan, makin lama makin jauh. Cuaca sangat panas dulu tuh, nggak pakai sendal acan, jalan gitu. Nyampe ke daerah Pabuaran di situ. Di Pabuaran kan ada pertigaan di situ, yang lurus ke daerah Ciledug, yang lurus yang satunya ke Babakan, yang satu ke paling kanan tuh arahnya ke Kuningan. Di situ parah di Pabuaran, tahu kan orang Cirebon Pabuaran ya, terutama orang Ciledug pasti tahu ya. Di situ tuh sisinya tuh bengong. Udah nyampe ke pertigaan itu, di situ bingung. Di situ di tengah-tengah tuh ada apa namanya tuh, tugu tengah-tengah. Langsung sisinya jalan belok ke kanan, jalan terus ke kanan. Waktu semakin malam, waktu semakin sore, makin jalan. Makin lama makin gelap, itu sisinya selalu jalan. Udah kurang lebih perjalanan 4 jam, gelap di situ tuh. Lagi jalan tuh ada yang lagi dinas, yaitu di di Koramil. Di Koramil itu ditanya, kamu mau kemana? Siapa kamu? Pas sisinya tuh nengok. Oh bapak, ya kamu udah mau kemana? Udah makin lama, udah deket begitu. Si tentara itu kenal. Oh sinya mau kemana kamu? Nggak tahu pas saya mau dijodohin, saya nggak mau, saya kabur dari rumah. Kata tentara itu, kamu bodoh, dijodohin nggak mau. Nggak apa, saya pengen dulu ini aja, pengen dulu tenang, saya pengen dulu dewasa, belum mau rumah tangga pak. Udah kamu mau kemana sekarang? Nggak tahu pak. Udah kamu nginep di sini aja di penjagaan, temenin saya kata tentara itu.
nggak apa, terima kasih, biar saya lanjut aja, takut keluarga saya nyusul. Itu lanjut perjalanan, semakin lama semakin jauh, semakin lama semakin jauh terus. Di situ ada, di sebelah kanannya tuh ada kali lebar, itu airnya tuh bening tuh, bening, itu kelihatan airnya tuh kena sinar ya sinar bulan tuh kelihatan ikannya tuh. Itu sisinya tuh di situ duduk liatin ikan malam-malam. Liatin aja duduknya maunya sambil belum merokok kayak sekarang, belum ya. Makin lama makin lama, makin malam makin lama. Kurang lebihnya tuh sekitar jam 12 itu bulan purnama tengah-tengah. Lagi duduk begitu tuh ada perempuan tua ngaranin. Si perempuan itu terus nanya, "Tong, di situ lagi apa? Kamu sendirian aja, kamu kok seperti kebingungan, kenapa?" Sisinya tuh langsung nengok. Enggak, masa kebingungan, masa itu udah bertahun-tahun jauh dari rumah, nggak pulang-pulang, sekarang udah pulang ke rumah sama dijodohin satu, belum pengen rumah tangga mah bu, masih pengen main, pengen usaha, pengen berbakti sama orang tua. Itu si orang tua itu, si emak itu udah tahu, udah kamu nggak usah mikirin kerja atau mikirin apa, kamu kan udah banyak hartanya, nggak bakalan habis. Iya mak, emang begitu, tapi kan saya sebagai laki-laki harus tanggung jawab mak. Itu si emak itu senyum. Udah sekarang segini aja senyum, udah lanjutin perjalanan ke sana. Ya mak, terima kasih. Lah udah dikasih tahu sama si emak itu, langsung bangun berdiri, si sinyo tuh berdiri, berjalan terus ke arah sana. Makin lama makin jauh, makin lama makin jauh. Di depannya tuh ada pertigaan lagi. Yang ke kanan arah ke Cirebon, yang ke kiri arahnya tuh ke Kuningan. Di situ Susinya terduduk, di situ berdiri aja mikir ke kanan apa ke kiri, ke kanan apa ke kiri. Udah dapat keputusan, sisinya itu jalan, ambil kiri jalan terus, jalan di tengah malam tuh. Yang namanya dogi atau anjing ya, itu sejalan-jalan pada neriakin ngagagogo. Itu sisinya tuh santai aja, nyaman, santai jalannya tuh, santai, nggak jadi masalah yang namanya anjing teriak-teriak gitu ya, tapi santai aja, nggak peduli apa suara apa itu, jalan. Makin lama makin larut, makin lama makin larut. Udah deket di situ tuh, udahnya tahu jam berapanya, udah nyampe di hutan jati. Di situ tuh udah nyampe ke hutan jati. Udah nyampe di hutan jati itu, sisinya tuh merenung lagi, ini kok gelap-gelap amat, ini hutan-hutan apa, celungak. Pas ngelihat ke arah kiri ada senter, seperti senter gitu, arahnya ada dua sepasang senter kanan kiri. Sisinya tuh ngeliatin tuh ke senter itu apa itu ya. Makin lama makin dekat, udah dekat tuh ternyata macan kumbang ternyata. Sisinya si acuh aja, nggak masalah, dikatakan udah biasa itu ya. Terus sisinya nanya, macan, kamu datang ke sini mau ngapain? Gak takut kok saya, kata sisinya. Itu macan tuh bukannya ini, malah apa namanya gitu ya, merunduk itu, diem gitu ya, diem, ekornya tuh kupat kaput begitu. Sisinya mendekat. Macan, apa maksud tujuannya kamu kok deket-deket sama saya? Itu yang namanya binatang ya, diem. Itu si macan itu kepalanya tuh budak gede ke belakang begitu, ngasih isyarat gitu begitu. Ini maksudnya apa? Terus sisinya ngomong, saya naik punggung kamu. Langsung ngangguk, anehnya tuh. Sisinya duduk di harimau itu, di pundaknya itu, di punggungnya itu loh. Itu
begitu langsung si harimau itu berdiri. Udah pergi, udah berdiri sempurna begitu tuh tergentak sisinya hampir jatuh ke belakang. Itu yang namanya harimau lari terus, arahnya kemana lah larinya itu. Lari jalannya tuh masih batu-batuan gitu ya, masih batu-batuan ya, kalau bahasa proyeksi onderlahan gitu ya, onderlah, bukan onder emang, onderlah, masih pasangan entepan batu. Itu yang naik harimau sisinya. Pas gitu di situ ada ya hutan juga sih, hutan juga. Si harimau itu berhenti di situ. Udah di situ si harimau teh menghilang, sisinya tuh celinguk berdiri. Dalam artinya sisinya ini macam-macam kau jasa di sini mau apa maksud tujuannya. Udah lagi dalam berpikir begitu tuh dari depan ada yang maranin lagi, perempuan cantik, Si perempuan itu nanya, Kang, ayo ikut saya, kata si perempuan itu. Itu sisinya nggak mau. Udah Kang ikut, udah ditungguin di sana. Nggak mau. Ayo Kang, si perempuan itu maksa si perempuan sampai tangannya di sisinya tuh dipegang-pegang. Ya lama kelamaan tuh sisinya ngikutin arah perempuan itu, ikutin itu. Di situ ada jalan bagus, jalan setapak gitu tuh, ada jalan setapak, sisinya tuh dipegang tangannya tuh sama si perempuan itu. Si turunnya tuh makin ke bawah. Udah nyampe di situ si perempuan itu teriak, "Mak, ini orangnya udah datang, Mak, udah dibawa." Saya katanya tuh itu tuh ibunya tuh, kedua orang tuanya tuh langsung keluar dari rumahnya tuh, itu girang tuh, udah silakan bawa masuk ke rumah. Iya mah, terus langsung sama si anaknya yang perempuan cantik bawa masuk ke rumah, dikasih minum, dikasih makan. Itu sisinya tuh diem aja, kayak mikir gitu ya, aneh. Cewek-cewek pada ngejar ya, saking gantengnya kali ya, ya. Udah begitu tuh, udah nyampe di dalam rumah tuh, ditanya sama orang tuanya si perempuan tuh, "Sinyo, kamu mau kemana?" Nggak tahu, Mak, nggak tahu. Satu mau dijodohin sama orang tua saya, satu kabur dari rumah. Oh begitu, ya udah sini aja, kamu ngumpet di sini, udah sama Mama di sini, sama Abah di sini. Kan di sini juga punya anak perempuan, saya takut sama masyarakat, ada banyak fitnah, banyak omong-omongan yang nggak bener. Udah Sinyo nggak masalah, nggak apa-apa, di sini aja. Udah sekarang kamu barangkali capek tuh, kalau mau makan terus ambilin. Udah mah nggak usah, Mak, nggak usah. Ya udah kalau nggak usah nih, sarungnya di batanya kalau mau tidur. Iya Mak, terima kasih. Itu si Mak tuh langsung gelar tikar butut, lampid. Langsung si isinya itu langsung geletak itu, terlentang.